Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya KA Servis. Kali ini saya ingin membahas tentang kompresor saat kita mau memasang atau mengganti kompresor kulkas, entah itu Polytron, SAP atau yang lainnya. Sebaiknya kita cek dulu keadaan oli mesin kompresor ini. Caranya cukup mudah, tinggal kita siapkan oli yang mau diganti seperti ini, aqua buat tempat pengisian, ya ibaratnya buat masukin cukup dengan sebuah plastik. Dan gimana cara kita mengeceknya atau mengurasnya, silahkan simak baik-baik. Tinggal kita miringkan seperti ini. Nah, oli keluar terlihat kotor. Ini nah kan, ini saya mau pasang di kulkas Polytron. Oli cuma isi berapa, nggak terlalu, dan olinya juga udah hitam. Itu gunanya supaya kita tahu bahwa kompresor ini olinya masih baik atau tidak, biar kondisi saat kita isi freon itu bisa lebih maksimal kinerjanya. Si mesin juga tidak gampang panas, dan ya proses pendinginannya juga lebih bagus, soalnya kinerja piston di dalam itu lebih bagus dengan oli yang baru gitu. Dan mudah-mudahan lebih awet, jadi si konsumen itu tidak kecewa ya. Sedangkan oli juga tinggal sedikit, makanya sebelum kita memasang atau mengganti kompresor, kita lebih baik cek dulu keadaan oli dan seberapa banyak oli yang tersisa ya. Oli tinggal sedikit dan udah keruh gini, terlihat jelas kan di kamera gitu, udah keruh. Dan ini cara yang cukup mudah, dan saat kita ganti yang kita harapkan pasti akan jadi lebih baik. Pengerjaannya juga akan lebih memuaskan, nggak mengecewakan kita saat kita mendapatkan komplain dari pelanggan gitu ya. Udah kotor, udah keruh, isinya juga tinggal sedikit. Ya, coba lihat, sudah hitam sekali, oli juga udah habis, tinggal sedikit, nggak sisa. Jadi lebih baik sebelum kita mengganti kompresor ini
atau memasangnya, lebih baik kita cek dulu keadaan oli dan seberapa banyak oli itu. Makanya kita harus siapkan terlebih dahulu alat-alatnya supaya kita itu tidak bingung, tidak kewalahan itu. Dan kebanyakan sesuai takaran saya, kalau oli seperti ini pasti udah saya nggak pakai, pasti langsung saya ganti. Dan juga takaran dari oli ini juga udah tidak sesuai, lebih baik kita ganti. Gimana cara gantinya? Kita siapkan oli, kita masukkan sesuai takaran ya, ibaratnya kalau menurut standar dari sebuah kulkas mungkin kurang, nggak bisa sesuai, tapi kan setidaknya sedikit enggaknya itu bisa maksimal pengerjaan kita gitu. Contohnya udah berbeda banyak oli lama dan baru, udah terlihat jelas perbedaannya gitu. Dan hasilnya juga udah berbeda, sebabnya oli ini udah keruh, udah kotor, si kompresor kinerja jadi gampang dan cepat panas, si lilitan di dalam juga tidak awet, bisa gampang terbakar. Apalagi jenis-jenis kompresor yang seperti sekarang itu bahan juga udah beda, itu pasti akan lebih cepat rusak. Dan pastinya si konsumen pasti akan komplain ke kita gitu. Kalau teman-teman sendiri mau mengerjakan ya begini, kita harus cek dulu dari awal prosesnya, itu juga jadi sebuah masukan. Jadi lebih ibaratnya kita ngerjain itu enggak sia-sia ya, walaupun kadang kita udah benar-benar kerja dengan benar-benar sungguh, benar-benar ibaratnya dengan maksimal, tapi hasil juga enggak, kadang mengecewakan gitu. Ini bagi saya, kalau saya mengisi itu sekitar 1 gelas aqua buat satu kompresor yang sejenis apa gitu kan. Terus kalau kita lihat di sini ada R134, kita masukin oli juga R134 gitu. Nah, kalau saya sendiri mengisi oli ya seperti ini. Mungkin banyak teman-teman teknisi yang lebih gampang, lebih mudah buat motivasi, buat masukan, buat saling mengingatkan dan belajar. Silahkan kasih masukan buat saya yang masih pemula, masih belajar, agar saya bisa jadi lebih baik gitu ya. Mudah-mudahan dengan saya membuat video ini bisa memberi motivasi buat teman-teman, bisa buat sharing teman-teman, biar saya dan teman-teman itu bisa lebih baik nantinya. Nah ini kan sedikit demi sedikit juga masuk olinya gitu. Ya udah masuk, cukup mudah, cukup ya, insya Allah cukup mudah dipahami bahwa saat kita mengerjakan pergantian sebuah kompresor atau mesin kulkas atau mesin freezer, itu alangkah lebih baiknya kita cek dulu kondisi oli, takaran oli, biar kita itu enggak
kecewa saat kita ingin tahu hasilnya dan kita udah bisa berusaha bahwa yakin kalau kondisi oli di dalam itu lebih baik dan hasilnya semoga-moga lebih bisa bertahan lama dan nggak gampang panas seperti itu. Cukup sekian kali ini, saya cuma bisa ngasih pemasukan seperti itu, pengertian. Lain kali saya akan kasih masukan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan subscribe, silahkan ikutin, moga-moga bermanfaat. Salam Pak Servis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.